Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan posisi kewajiban pemerintah termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang tercatat mencapai Rp10.269,02 triliun per 31 Desember 2024 atau naik 7% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian hingga kuartal pertama 2025 ini, pemerintah telah menarik utang baru hingga Rp315 triliun. Lantas, di tengah angka-angka yang mencerminkan besarnya kewajiban negara tersebut, bagaimana sebaiknya pemerintah melakukan pengelolaan dengan bijak? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam sorotan Berita Satu Sore untuk Anda. Utang negara bukan hanya angka di atas kertas, namun cerminan pilihan kebijakan. Apakah negara sedang berinvestasi untuk masa depan atau justru sedang menunda permasalahan? Ketika melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 di rapat paripurna DPR pada tanggal 1 Juli 2025 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, posisi kewajiban pemerintah termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang mencapai angka Rp10.269 triliun pada akhir tahun 2024 atau dengan kata lain melonjak 7%. Jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp9.536,68 triliun. Perkenankan kami menyampaikan beberapa ringkasan pokok capaian dari APBN 2024 di dalam laporan pemerintah pusat. Saldo anggaran lebih atau SAL pada tahun 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan silpa dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp457,5 triliun. Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan resiko dinamis global. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Total aset mencapai Rp13.692,4 triliun. Posisi kewajiban Rp10.269 triliun dan posisi ekuitas Rp3.424,4 triliun. Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kemudian jika dilihat dari sisi operasional, maka defisit operasional sebesar Rp238,3 triliun dan dari sisi non-operasional terdapat surplus sebesar Rp22,7 triliun. Dengan demikian, maka defisit secara keseluruhan tercatat sebesar Rp215,7 triliun pada tahun 2024. Bendahara Negara juga menyebutkan saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp459,5 triliun, kemudian posisi ekuitas negara sebesar Rp3.423,4 triliun merupakan gambaran kekayaan bersih serta kekuatan fiskal negara dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi. Kendati dari angka-angka yang ada mencerminkan besarnya kewajiban negara, Sri Mulyani menyatakan neraca pemerintahan negara tetap dalam keadaan yang solid. Hingga Juni tahun 2025 ini, diketahui pemerintah pun sudah melakukan penarikan utang baru sebesar Rp315 triliun. Realisasi tersebut setara 40,7% dari target dan tumbuh 46,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai Rp214,7 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi penarikan utang baru tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga atau SBN yang mencapai angka 308,6 triliun rupiah atau 48% dari target sebesar 624,6 triliun rupiah dan tumbuh 49,7% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal pun menilai penarikan utang baru tersebut masih dianggap aman selama dipakai untuk pembangunan. Hekal menyampaikan jumlah tersebut dirasa masih aman selama pemerintah tidak menarik utang melampaui perkiraan defisit APBN yang menembus angka 662 triliun rupiah atau setara 2,78% dari pendapatan domestik bruto. Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa memang penarikan utang yang dilakukan pemerintah bakal menjadi tantangan tersendiri, khususnya menyasar target penerimaan negara yang mesti digenjot. Selama masih di dalam ranah target yang sudah ditentukan untuk pengisian defisitnya sih masih nggak jadi masalah. Kita kan memang rencananya pembiayaan itu sampai 662. Oh iya. Jadi kalau 300-an itu ya untuk semester pertama angkanya masih cukup. Memang itu memberi kita tantangan, kita harus tingkatkan penerimaan ke depan, harus agak lebih agresif. Menjadi beban yang cukup berat lah untuk Dirjen Pajak baru dan Dirjen Bea Cukai baru. Makanya dalam laporan semester kan kita lihat cukup agresif juga untuk target penerimaan negara berikutnya. Peneliti ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet, memandang keputusan pemerintah menambah utang negara di Mei 2025 kemarin karena situasi ketidakpastian ekonomi baik yang terjadi secara global ataupun domestik. Situasi ketidakpastian ekonomi saat ini pula lah yang dinilai mengakibatkan penerimaan negara pun melemah. Yusuf mengaku penerimaan negara yang rendah juga dibarengi dengan belanja program yang cukup agresif seperti program MBG, pembangunan rumah bersubsidi, hingga koperasi desa Merah Putih yang dinilai memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Yusuf mengatakan dalam situasi ekonomi global dan domestik yang belum menentu, kemudian penerimaan negara melalui rasio pajak tidak berubah, maka dipastikan pemerintah tetap memutuskan untuk mengandalkan utang sebagai motor penggerak ekonomi negara. Jadi karena penerimaan negaranya turun dan tadi ada program belanja yang semakin masif, akhirnya ini tidak berimbang ya, makanya defisit anggarannya diperkirakan melebar. Kita juga harus akui gitu ya bahwa dalam situasi seperti sekarang pemerintah memang membutuhkan utang sekali lagi karena penerimaannya rendah dan di saat yang bersamaan pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya countercyclical, artinya dia bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Jadi ketika kondisi saat ini kita akui bahwa sedang melemah, maka pemerintah harus mendorong belanja yang lebih agresif. Nah, sayangnya tadi kita diskusikan di awal, pemerintah belum bisa membiayai belanja yang agresif ini hanya dengan dari pajak gitu. Harus ada sumber lain dan salah satunya melalui harapannya kita berharap tentu dengan adanya kebijakan ini, terutama dari sisi kebijakan fiskal yang lebih ekspansif itu akan ikut sedikit membantu ya perekonomian terutama di semester kedua nanti. Utang yang akan ditarik pemerintah nanti perlu dialokasikan terutama dalam stimulus. Nah, stimulus ini kan sudah dilakukan pemerintah ya, stimulus 5 paket stimulus di bulan Juni dan Juli. Nah, dengan adanya utang baru ini kami berharap sebenarnya akan ada stimulus yang relatif mirip gitu ya di bulan-bulan berikutnya, terutama misalnya stimulus yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat seperti misalnya bantuan sosial ataupun misalnya subsidi listrik. Fokusnya perlu ada pada upaya meningkatkan daya beli terutama untuk kelompok pendapatan masyarakat menengah dan pendapatan menengah ke bawah, dan juga fokus pada pemberian stimulus untuk industri manufaktur karena kedua subkelompok ini yang menurut kami krusial terutama dalam konteks
menjaga asa pertumbuhan ekonomi bisa tidaknya mencapai target ya, kisaran target pemerintah di 4,7 hingga 5% seperti yang sudah disampaikan kemarin. Dalam dosis yang tepat dan dikelola dengan bijak, utang bisa menjadi alat pendorong pertumbuhan. Tetapi bila terus membengkak tanpa keseimbangan antara pendapatan dan belanja, ia bisa berubah menjadi beban yang menggerus ruang fiskal dan membatasi langkah pembangunan ke depan.